Halo semuanya, balik lagi sama gue di Curhat Suara Season 3. Ya oke. Alhamdulillah udah bulan puasa lagi nih di 2021 ya. Udah gitu di bulan Ramadan ini lagi-lagi masih aja ada Covid. Kocak. Nah, ya udahlah, kayak Covid tuh biarin aja lah. Bagi gue mah hidup itu ya normal-normal aja sih sebenarnya. Gitu loh. Oke, sebelumnya gue ucapin buat kalian selamat menunaikan ibadah puasa bagi menjalankan dan tetap semangat menjalani hidup kalian. Apalagi yang lagi kerja nih, semangat nyari duitnya buat THR nanti. Asik. Gak kayak gue. Gue nunggu apa ya? Ya nunggu ilham lah ya. Nunggu sesuatu yang ya mungkin gak harusnya ditunggu sih ya. Ya malum lah, orang pengangguran kayak gue gini ngapain ya. Ya udah, gak usah dibahas. Gue kali ini mau bahas sesuatu yang ya umum lah bagi orang lain, yaitu adalah kesan-kesan di bulan Ramadan ya. Apalagi di masa-masa kecil kita gitu kan, banyak banget hal-hal seru di bulan puasa ya. Karena bagi gue tuh bulan Ramadan itu bukan cuma nyari pahala sih. Bagi gue tuh bulan Ramadan itu seperti apa ya, seperti event dalam sebuah video game, dan lu wajib harus ngikutin men. Karena di dalamnya itu begitu banyak hal-hal seru gitu. Seperti halnya event kan, ada hadiah, ada reward, ada sesuatu yang bikin wow kita. Jadi wah, seru banget gitu kan. Kita jadi semangat untuk mengikuti event tersebut ya. Seperti bulan puasa yang kita jalani ini, kita semangat cari pahala, nyari kebaikan ya kan, mempertebal iman kita dan takwa kita dan seterusnya lah ya. Kayak seperti itu gitu. Kayak contoh misalkan hal-hal seru bulan Ramadan itu di kita masa kecil kita ya, kayak lu tuh nggak biasa bangun sepertiga malam gitu kan, jam 3 pagi ya. Nah, dan itu tuh lu dipaksa untuk makan sahur ya kan, walaupun masih ngantuk-ngantuknya tuh zaman bocah ya kan, karena kita masih main ya kan, tidur juga malam gitu. Lu makan dibangunin nyokap gitu kan, lu makan, habis makan nunggu subuh, terus lu sholat subuh sama temen-temen lu, bukannya sholat lu malah main sarung. Dan itu ya sampai sekarang masih sih, budaya-budaya itu masih sekarang tuh masih, gue heran aja gitu. Yang gue heran tuh gini, kenapa ya budaya-budaya seperti itu tuh masih ada ya? Siapa sih yang istilahnya tuh yang masih mempertahankan itu loh? Anjir, gue aja umur udah 25 nih ya, by the way asik, udah 25 tahun, udah tua amat ya. Udah 25 tahun dan gue masih penasaran, anjir gue umur 25, ini budaya yang kayak gini tuh yang masih mempertahankan tuh siapa ya? Anjir, kayak main sarung lah, petasan gitu kan, perang petasan, perang sarung ya kan. Apalagi gue lihat di sosmed ada perang nimpukin pakai air, itu kan zaman gue SD men. Anjir, kocak banget loh kata gue. Gokil. Ada aja ya masyarakat kita di bulan Ramadan ini, karena ya bagi gue emang mencari kesibukan di bulan Ramadan itu emang perlu sih untuk menahan haus dan lapar gitu kan, supaya kita nggak kepikiran gitu. Dan itu tuh bagi gue tuh seru banget gitu loh, main masa-masa kecil itu gitu. Habis sholat subuh ya kan, terus kita berunding gitu, main apa nih gitu. Kayak waktu itu gue pernah ya, gue kan subuhan nih, gue sholat subuh ke masjid, dan itu gue dengar percakapan bocah nih, 2 orang. Abis ini kita ngapain ya? Anjir, itu gue nostalgia banget men. Gue kayak anjir, ini kok masih ada aja ya momen kayak gini, gokil loh. Cuman gue ngerasa gue kira gue doang gitu. Gue ngerasa anjir, gue kira gue doang gitu. Dan di situ tuh gue ngerasa oh iya, emang ini udah budaya kita gitu kan. Itu kocak banget sih, gila, keren banget. Itu bener-bener gue denger itu, gue main di pakai kuping gue tuh denger banget. Di samping gue malah itu bocah ya kan, di samping kanan gue dia ngomongin ini temennya, abis ini kita ngapain ya? Anjir, dia bingung gitu, nyari kegiatan apa nih abis subuh gitu kan, yang seru gitu. Ya emang dulu gue masih bocah ya, sekitaran masa-masa SD SMP ya. Gue itu kan masih main sama anak komplek itu sekitar SD sama SMP sih. Kalau udah SMA gue udah sibuk sama teman-teman gue SMA gitu. Pokoknya di zaman-zaman SD dan SMP ini ya gue seperti bocah-bocah itu gitu, yang seperti bocah yang gue ceritain tadi. Abis subuh nih kita ngapain ya gitu.
udahlah, kalau dulu kan udah kita ke si Toing lah, dulu kan namanya yang jual petasan di tempat gue namanya Toing gitu kan, udah ke Toing aja lah, beli petasan ya kan. Nah di situ tuh pasti orang yang istilahnya sultan yang banyak duit tuh udah dipalakin gitu, beli dong ini petasan jangwe lah, petasan kretek lah, petasan korek lah, apalah segala macam. Dan serunya itu kita apa ya, ketika kita bermain melakukan itu tuh kita emang nggak ada perasaan haus apa lapar gitu, dan kita ya seru-seruan aja gitu. Dan udah gitu kayak misalkan tawuran itu bukan berarti kita musuhan sama orang lain gitu, tapi ya itu seru-seruan doang. Dan abis main-main tawuran kayak gitu juga kita nggak ada dendam sama sekali, nggak ada istilahnya rusuh terus-terusan gitu, nggak ada. Karena itu bagi kita tuh kayak itu ya seru-seruan aja permainan. Makanya ketika gua sekarang di umur 25 ini bertemu dengan bocah-bocah seperti itu, gua gimana ya, mau mengusir gue pernah kayak gitu mau gue omelin gue juga pernah kayak gitu kan, pernah diomelin juga gitu. Makanya gue ngerasa aduh anjir, ini kayak karma bukan ya kata gue, ini apa ya, hukum sebab akibat gue sekarang ini apa bukan gitu kan. Kocak aja gitu anjir, gila kejadian aja gitu kan. Gue malah dikerjain bocah gitu kan, dulu gue ngerjain orang lain, sekarang ngerjain bocah main petasan. Aduh kocak aduh anjir. Dan itu ya kejadian sekarang ini men gitu kan. Habis subuh terus habis tarawih juga tuh jedar gue kalau lagi tarawih anjir, gila petasan di mana-mana ya. Jadi ini loh yang dirasakan orang-orang dewasa keresahan di bulan Ramadan kalau lagi tarawih, lagi subuhan itu ada aja bunyi jedar. Kocak. Jadi seperti itu men pengalaman gue ya di bulan Ramadan ya. Sebenarnya masih banyak banget yang mau gue ceritain nih, dan gue juga nggak mungkin dong ceritain semuanya. Gue ke inti-intinya aja gitu kan. Dan ya insya Allah gue juga mau collab sama teman-teman gue membahas keseruan di bulan Ramadan ya, di masa-masa kecil mereka. Karena kita tuh bagaimanapun juga udah tua kayak gini tuh pengen ngerasain nostalgia lagi gitu kan. Di zaman dulu tuh kita inget-inget keseruan kita tuh gimana gitu. Dan gue insya Allah ya mudah-mudahan kalau teman-teman gue mau, teman-teman gue ada waktu buat hadir di podcast gue ini di Curhat Suara ya, kita bisa ya cerita-cerita lah ya masa lalu gitu kan, tentang bulan puasa gitu. Nah di bulan Ramadan juga pastinya ada yang nggak ketinggalan, itu ya makanan ya kan. Nah, ini ngomongin makanan nih, lagi puasa ngomongin makanan. Ini gue record masih pagi nih aduh. Jadi pasti di bulan Ramadan itu yang kita cari itu bukan cuman pahala dan kebaikan yang lain, tapi ya makanan dan minuman ya kan kita kayak istilahnya ngabuburit gitu kan, habis itu mencari makanan gitu kan. Dan oh ya by the way, gue juga mau cerita tentang ngabuburit ya. Ngabuburit gue ya cukup seru sih zaman gue kecil ya kan. Ngabuburit gue tuh udah kayak apa ya, rutinitas yang emang dilakukan tiap hari gitu waktu bulan puasa. Kayak misalkan setiap abis asar itu 3:30 ya, kurang lebih 3:30, jam 4 kita standby ini ngumpul sama teman-teman. Itu 4:30, lu bayangin 4:30 kita ke lapangan main bola kita ke lapangan main bola ya kan, udah main aja. Waktu tuh abis maghrib kita pulang gitu kan, karena ya buka puasa gitu kan. Ya itu rutinitas seperti itu kita nggak bosen gitu loh. Anehnya ketika rutinitas seperti itu tiap hari setiap bulan Ramadan itu tuh kita nggak bosen sama teman-teman tuh, kayak ya udah enjoy aja gitu. Ayo main ke lapangan, ngadu-ngadu sama anak sana gitu kan, sama anak kampung sono, ayo ngadu main bola ya kan. Walaupun gua nggak pernah main selalu di bangku cadangan ya kan ya tapi ya sekali gua main sih, karena gua dulu tuh terkenal dengan bagian back ya, karena gua kan badan gede nih, gila tinggi kan, dipakainya buat tembok aja dari situ jebret gila, kaki gua sampai memar itu dulu tuh, inget banget gua, sampai sakit kaki gua anjir, kena bolanya kan bola beliter, gila bola beneran, main sepak bola gitu, bola sepak bola. Nah jadi gokil banget ya. Itu rutinitas gitu kan, ngabuburit, main bola. Habis main bola misalkan ya udah bosen lah nih, paling jam 5 lewat lah, udah selesai, kita jalan-jalan dulu kemana gitu kan. Begitu toto maghrib aja ya udah kita minum dari temen kita yang beli yang beli minuman, udah gitu aja ngebatalin ya kan, minta ke teman atau buru-buru lari pulang.
ngebut ya kan. Gua kan sama adek gua dulu main bareng mulu kan, ngebut aja udah pulang, minta ini buru-buru mau minum marjan. Jadi seperti itu main, gila seru banget tuh. Kalau gua ceritanya menurut tuh ya gua alhamdulillah sih ya, masa-masa kecil gue itu nggak kayak sekarang istilahnya orang bocah-bocah sekarang tuh. Yang gua lihat itu ketika gua pergi dari rumah untuk berangkat sholat subuh tuh ke masjid, gue suka ngeliat anak-anak masih pada duduk dan main gadget gitu. Itu tuh ya gue ya ironis aja sih, dulu zaman gue nggak gitu sih. Dulu zaman gue tuh sebelum subuh ya kita ya tetap ke masjid atau musola gitu kan, ngobrol di sana, ngerencanain sesuatu, main apa nih gitu. Gue dulu seperti itu gitu loh. Bahkan tarawih pun sama itu. Tarawih, awal-awal tarawih kita masih semangat, pas sudah tengah mulai keringetan dan akhirnya kita males. Udah gitu aja dulu tuh zaman kecil ya seperti itu, nggak kayak sekarang sih menurut gue. Kayak apa ya, kalau sekarang itu lebih apa ya, ribut banget lah, nggak kayak dulu. Sekarang ributnya lebih parah sih kalau menurut gue ya. Kalau dulu perasaan gue ribut itu ya kita, kalau yang bocah-bocah sih dulu soalnya kalau tarawih ya di luar masjid gitu, karena kita emang berisik gitu kan. Kalau nggak di luar musola gitu kan, di lapangannya gitu, di halaman gitu kan. Kalau sekarang itu kan mereka malah main di dalam masjid gitu kan, apalagi masjid yang ada tingkatnya gitu kan, yang ada lantai 2-nya, dan mereka malah main di situ, dan itu bikin berisik juga untuk semua orang yang lagi mengerjakan sholat gitu kan. Dan ironisnya ya gitu aja sih menurut gua gitu kalau sekarang gitu kan. Yang pertama itu tadi apa namanya ya, nongkrong dulu sebelum subuh tuh malah main gadget, mabar dulu, dan itu kan apa ya, gambaran-gambaran kayak gitu kan nggak ada di masa lalu gua gitu kan. Dulu mah kita kolok banget, nongkrong ramai banget gitu kan, ngebahas apa gitu, bakal main apa gitu kan. Kalau sekarang enggak, mereka ngebahas main apa tapi sambil bawa gadget, sambil bawa handphone mereka, dan tahu-tahu bukannya mereka malah main yang istilahnya main apa ya, fisik gitu kan, lari-lari atau apa, mereka malah ya udah fokus sama gadget mereka gitu kan. Dan itu ironis banget sih menurut gua gitu, karena bagaimanapun juga masa kecil adalah masa yang terindah yang harus kita isi gitu kan. Karena bagi gua tuh seperti itu, karena hidup itu ya bener juga gitu kan, hanya sekali gitu kan di dunia ya, di dunia hanya sekali. Kalau lu misalkan masa kecil lu digunain hal-hal yang istilahnya high tech gitu kan, teknologi tinggi gitu kan, yang ada nanti lu malah terperangkap dalam dunia itu aja gitu. Kayak lu main gadget, main laptop, main warnet ya kan, lu gitu-gitu aja gitu, tanpa tahu tuh dunia luar itu seru gitu kan. Main-main yang lebih, yang enggak teknologi tuh lebih seru gitu kan, kayak main lari, main petasan, main perang sarung lah, apapun itulah ya kan. Yang penting kebersamaan, kerjasama itu lebih seru men, asli gitu ya. Walaupun dulu gue juga suka main warnet sih, zaman warnet sih dulu ya. Gue udah kesentuh teknologi itu kayak warnet itu ya, gue SMP lah udah rutin banget tuh main warnet ya. Bulan puasa itu main warnet. Kalau udah SMP ya baru kita main warnet tuh. Kayak gitu, waktu SD, zaman gue SD mah gue lebih banyak main istilahnya di lapangan, main bola apa segala macam gitu. Ya kayak gitu main. Ya tanpa kita sadari zaman udah berubah sih emang, dan kita harus mengikuti itu gitu. Kita nggak bisa maksain istilahnya, wah lu nggak boleh kayak gini, zaman dulu gue kayak gitu, nggak bisa. Kita nggak bisa kayak gitu. Bagaimanapun juga ketika zaman udah mulai sekarang kayak gini, kita harus ngikutin kayak gini. Tapi dengan catatan jangan sepenuhnya kita mengikuti apa yang mereka lakukan. Kita cukup mengikuti apa yang kita yakini. Misalkan apa yang lu lakukan benar, ya udah lu lakukan itu ya untuk diri lu sendiri, jangan istilahnya melibatkan orang lain. Kayak contoh, misalkan ya kan lu nggak fokus di bulan Ramadan ini, nggak main sosmed ya kan, nggak fokus sama teknologi ya kan, main handphone apa segala macam, ya itu urusan lu. Jangan sampai lu menghakimi orang lain supaya jangan lu main sosmed gitu kan, main HP di bulan puasa nih, puasa gitu. Nggak bisa, itu urusan kita, urusan pribadi gitu men. Nah gitu aja lah cerita curhatan gue di bulan puasa ya, di Ramadan, di masa kecil ya. Dan emang jauh banget ya kalau sekarang sama zaman kecil tuh dulu. Sekarang tuh umur udah segini tuh kayaknya bulan Ramadan tuh maunya ya udah tidur aja. Tidur aja udah, pengen tidur aja gitu kan, istirahat, rebahan ya kan. Apalagi yang orang kerja nih pasti pengennya tuh istirahat, udah rebahan aja, gue pengen pulang gue.
Pas juga udah gitu, aduh udah zuhur ya kan, enak tidur, aduh pengen pulang nih udah jam segini gitu kan. Gue dulu ngerasain juga sih kayak gitu waktu gue magang ya di Jakarta, waktu gue riset buat kampus ya kan, tugas kampus ya. Gue seperti kalian juga, orang-orang pekerja gitu, berangkat pagi pulang sore sama, cuman bedanya kalian karyawan, gue enggak gitu doang. Tapi waktu berangkatannya sama aja sih sebenarnya kegiatannya gitu ya, kegiatan jam-jam kerja juga gitu kan. Gue ngerasain kayak kalian rasakan gitu, kalau udah zuhur nih, udah lewat tuh di bulan Ramadan itu kayaknya aduh pengen cepet pulang nih. Apalagi kalau udah jam 3. Lu pulang. Udah gue gitu aja dulu tuh, inget banget gue. Ya jadi seperti itu men, cerita gue ya di bulan Ramadan di masa kecil gue. Mulai dari ya gue main sama teman-teman gue habis subuh ya kan, main petasan apa segala macam. Udah gitu ngabuburit, gue main bola atau jalan-jalan. Itu udah kegiatan rutin lah gue masa kecil gue. Dan itu hal-hal yang gak pernah gue lupain sih, wajib jangan dilupain, karena bagaimanapun juga itulah pembelajaran buat kita untuk di masa depan saat ini. Oke, thank you yang udah dengerin dan juga nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Aktifin juga lonceng notifikasinya supaya lu semua tahu video-video terbaru dari Ardado Official. Thank you and see you again. Bye-bye.